Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah masih semangat? Semoga kalian masih semangat ya. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai panduan observasi dan wawancara. Tapi sebelum itu, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu observasi dan apa itu wawancara. Observasi atau pengamatan sering digunakan untuk menelusuri atau mencari tahu suatu hal dari sebuah fenomena. Observasi biasanya dilakukan dengan meninjau, mengawasi, dan meneliti suatu objek hingga mendapat data yang sifatnya valid. Jenis-jenis observasi itu ada 3. Yang pertama, observasi partisipatif, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan aktif, terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi. Yang kedua, observasi sistematis, pengamatan yang dilakukan sesuai prosedur atau ketentuan yang telah dirancang sebelumnya tanpa melanggar ketentuan tersebut. Yang ketiga, observasi eksperimental, pengamatan yang dilakukan dengan mengadakan suatu tindakan untuk mengendalikan situasi dan kemudian melakukan pengamatan terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Sedangkan untuk wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer. Nah, jadi pada saat melakukan observasi, dalam proses mengumpulkan data, kita memerlukan proses wawancara. Nah, untuk teknik ataupun langkah-langkah pada saat wawancara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema atau topik wawancara. Kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. 3. Menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pertanyaan di sini harus berkaitan dengan 5W1H. Keempat, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Kelima, menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. Keenam, mempersiapkan peralatan untuk wawancara. Peralatan di sini bisa berupa alat tulis maupun recorder. Ketujuh, melakukan wawancara dengan narasumber. 8. Mencatat pokok-pokok wawancara. 9. Menyusun laporan hasil wawancara. Jadi, kesimpulannya adalah pada saat melakukan observasi, wawancara diperlukan sebagai salah satu proses pengumpulan data yang valid. Pengumpulan data tersebut tidak hanya berupa wawancara saja, tetapi bisa juga berupa dokumentasi. Kira-kira apakah sudah bisa memahami apa itu observasi dan wawancara? Untuk selanjutnya silahkan kalian susunlah panduan observasi dan wawancara sesuai dengan rumusan masalah yang akan kalian ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.